Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gif Maulana, NIM 1053511102622 dari kelas BG 2B. Tujuan video ini saya buat untuk tugas final Ilmu Sosial Budaya Dasar yang diampu oleh Bapak Syarifudin SPD MPD. Isi video ini adalah penjelasan singkat dari apa yang telah dipelajari di Ilmu Sosial Budaya Dasar. Pertama-tama, apa itu Ilmu Sosial Budaya Dasar? Ilmu Sosial Budaya Dasar atau disingkat dengan ISBD merupakan cabang ilmu sosial yang mempelajari aspek-aspek sosial dan budaya dalam masyarakat. Ilmu ini berfokus pada analisis dan pemahaman tentang bagaimana masyarakat berinteraksi, membentuk nilai-nilai, norma, dan sistem sosial, serta memahami berbagai aspek budaya yang ada dalam masyarakat. Yang pertama, manusia dan kebudayaan. Kebudayaan adalah hasil cipta, rasa, dan karsa manusia yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Kebudayaan terdiri dari berbagai unsur seperti bahasa, adat, istiadat, kepercayaan, seni, dan teknologi. Kebudayaan berfungsi untuk membantu manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan fisik maupun kebutuhan psikis. Manusia dan kebudayaan tidak dapat dipisahkan. Manusia adalah pencipta kebudayaan, dan kebudayaan adalah penentu perilaku manusia. Kebudayaan juga berfungsi untuk mempersatukan manusia dalam suatu kelompok atau masyarakat. Berikut ada manusia dan peradaban. Peradaban adalah tingkat kemajuan budaya yang telah dicapai oleh manusia. Peradaban ditandai dengan adanya kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. Peradaban juga ditandai dengan adanya sistem pemerintahan yang kuat, sistem ekonomi yang berkembang, dan sistem hukum yang adil. Manusia dan peradaban saling berkaitan erat. Peradaban merupakan hasil karya manusia, dan manusia adalah perwujudan dari peradaban. Peradaban membantu manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan fisik maupun kebutuhan psikis. Peradaban juga membantu manusia untuk bermasyarakat dan bernegara. Ada juga manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Manusia adalah makhluk sosial sekaligus makhluk individu. Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan interaksi dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik fisik maupun psikologis. Manusia juga memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan sosialnya dan untuk membentuk hubungan yang bermakna dengan orang lain. Sebagai makhluk individu, manusia memiliki ciri-ciri dan karakteristik yang unik, yang membedakan dari orang lain. Setiap orang memiliki kepribadian, minat, dan bakat yang berbeda-beda. Manusia juga memiliki kebutuhan dan keinginan yang berbeda-beda. Berikut ada manusia, nilai, dan moral. Nilai adalah suatu yang dianggap penting oleh manusia. Nilai dapat bersifat material maupun imaterial. Nilai material adalah sesuatu yang dapat diukur dengan uang seperti rumah, mobil, dan uang. Nilai immaterial adalah sesuatu yang tidak dapat diukur dengan uang seperti cinta, kasih sayang, dan kepercayaan. Moral adalah perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Moral juga dapat diartikan sebagai pedoman hidup yang mengatur perilaku manusia. Moral bersifat universal, artinya berlaku untuk semua orang di seluruh dunia. Manusia, nilai, dan moral adalah tiga hal yang saling berkaitan. Manusia adalah makhluk yang memiliki nilai-nilai moral. Nilai-nilai moral tersebut kemudian menjadi pedoman hidup manusia dalam menjalani kehidupannya sehari-hari. Nilai-nilai moral tersebut juga yang membedakan manusia dengan makhluk hidup lainnya. Ada juga manusia, hukum, dan keteraturan. Manusia adalah makhluk sosial yang hidup berkelompok. Untuk hidup berkelompok, manusia perlu memiliki aturan-aturan yang mengatur perilaku mereka. Aturan-aturan tersebut kemudian disebut sebagai hukum. Hukum berfungsi untuk menjaga ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat. Keteraturan adalah kondisi yang ditandai dengan adanya ketertiban dan keseimbangan. Keteraturan dalam masyarakat penting untuk menciptakan kehidupan yang aman, nyaman, dan sejahtera. Hukum merupakan salah satu faktor yang dapat menciptakan keteraturan dalam masyarakat. Manusia, hukum, dan keteraturan adalah tiga hal yang saling berkaitan. Manusia adalah makhluk yang menciptakan hukum, hukum kemudian berfungsi untuk menjaga ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat. Keteraturan dalam masyarakat penting untuk menciptakan kehidupan yang aman, nyaman, dan sejahtera. Berikut, manusia, keragaman, dan kesederajatan. Keragaman manusia dapat dilihat dari berbagai aspek, seperti ras, suku bangsa, agama, bahasa, budaya, dan gender. Setiap orang memiliki karakteristik yang berbeda-beda, yang membuat manusia menjadi makhluk yang menarik dan kompleks. Kesederajatan adalah prinsip yang menyatakan bahwa semua manusia memiliki hak dan martabat yang sama. Prinsip kesederajatan tidak memandang perbedaan ras, suku bangsa, agama, bahasa, budaya, dan gender. Semua manusia berhak untuk hidup bebas, aman, dan sejahtera. Manusia, keragaman, dan sederajatan adalah tiga hal yang saling berkaitan. Keragaman manusia merupakan realitas yang tidak dapat diubah. Namun, kesederajatan adalah prinsip yang harus diperjuangkan agar semua manusia dapat hidup dengan damai dan harmonis.
Berikut adalah manusia, sains, dan teknologi. Sains adalah pengetahuan yang diperoleh melalui pengamatan, eksperimen, dan penalaran. Sains bertujuan untuk memahami alam semesta dan cara kerjanya. Teknologi adalah penerapan sains untuk menghasilkan produk, proses, dan layanan yang bermanfaat bagi manusia. Manusia, sains, dan teknologi adalah tiga hal yang saling berkaitan. Manusia adalah pencipta sains dan teknologi. Sains dan teknologi kemudian digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan fisik maupun kebutuhan psikis. Berikut adalah manusia dan seni. Seni adalah ekspresif kreatif manusia yang dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti musik, tari, lukisan, patung, sastra, dan film. Seni dapat digunakan untuk mengekspresikan berbagai emosi, ide, dan pengalaman manusia. Seni juga dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain, untuk berbagi budaya, dan untuk menciptakan keindahan. Manusia dan seni adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Seni adalah bagian dari kehidupan manusia, dan manusia adalah pencipta seni. Seni membantu manusia untuk memahami diri sendiri, untuk memahami dunia di sekitar mereka, dan untuk membuat hidup mereka lebih bermakna. Terakhir, ada manusia dan lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia, termasuk udara, air, tanah, tumbuhan, hewan, dan manusia itu sendiri. Lingkungan juga mencakup berbagai proses yang terjadi di alam, seperti siklus air, siklus karbon, dan siklus nitrogen. Manusia membutuhkan lingkungan untuk hidup. Manusia membutuhkan udara untuk bernapas, air untuk minum dan memasak, tanah untuk tumbuh-tumbuhan, dan hewan untuk makanan. Manusia juga membutuhkan lingkungan untuk tempat tinggal, rekreasi, dan pendidikan. Manusia dan lingkungan adalah dua hal yang saling bergantung. Manusia membutuhkan lingkungan untuk hidup, dan lingkungan membutuhkan manusia untuk menjaganya. Kita harus hidup berdampingan dengan lingkungan dengan cara yang ramah lingkungan. Kita harus menjaga lingkungan agar tetap bersih, sehat, dan indah. Sekian dari saya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.